sahabat UKM Aufi terkasih, sekarang saya ada di Pamulang, tepatnya di daerah Benda Baru. Dan saya mau ketemu dengan seorang ibu, namanya Bu Ina. Beliau sudah melakukan kegiatan usaha di bidang kuliner selama kurang lebih 24 tahun. Bagaimana detailnya? Ayo kita ikuti bincang-bincang. Di sini dari channel UKM Aufi mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang usaha tante sama om di bidang kuliner ya. Nah, baik om tante, boleh nggak kami dikenalkan nama om dan tante, lalu sekarang kegiatannya apa sehari-hari? Saya juga lepas masker ya. Baik. Nama saya Edi Prasetyo. Saya sekarang mencoba dari dulu setelah pensiun dari pekerjaan dulu, sebelum saya mencoba usaha ini, saya dulu adalah karyawan sebuah pabrik sepatu di daerah Bitung, Tangerang. Usaha kami ini adalah, kalau orang keren, orang yang zaman sekarang istilahnya gitu, itu istilahnya catering lah. Tapi kalau kami ya memang jual makanan gitu. Itu kira-kira. Nah, catering kami memang lebih ke arah ke melayani orang-orang perkantoran. Ini baik karyawan maupun training di kantor-kantor. Tapi biasanya kalau Sabtu Minggu ada juga sih yang pesan gitu untuk event-event, misalkan perkawinan, sunatan, atau syukuran dan lain-lain lah, kira-kira itu yang kami kerjakan. Itu ya, Mak? Ya. Maaf Ibu Kak. Ya. Begitu kegiatan kami sehari-hari untuk kehidupan ya, di masa kami pensiun, melanjutkan supaya bisa berdikari sendiri. Nama saya lengkapnya Maria Regina Anggarina Eka Hapsari, panggilannya Ina. Dan kebetulan catering ini juga disebut, dinamain Ina Catering. Biar ingat ini yang gemuk-gemuk gitu. lebih apa ya, lebih orang lebih mudah mengingatnya gitu. Ya begitu, catering ini berdiri sejak tahun berapa itu? 97. Oh, 97. Ya, 97 udah lama ya. Sejak saya juga pernah bekerja sebelumnya di Prasetya Mulia. Terus sudah waktunya pensiun gitu, dan mencari kegiatan apa gitu ya yang untuk kami kerjakan sehari-hari. Ya itu, akhirnya kita dirikan catering yang berawal dari tetangga-tetangga, orang-orang yang membantu kami, tetangga-tetangga di rumah. Ya, tetangga kiri kanan depan gitu. Ya, kita mulai dengan berkumpul sama tetangga. Ayo
bagaimana kita coba mendirikan catering. Akhirnya kita dirikan ya dengan pengalaman dari tetangga-tetangga itu banyak yang dari hotel. Jadi basic dari hotel itu yang kita terapkan di dalam catering kita, ini catering ini. Jadi memang relasinya sudah cukup banyak ya Om Tante setelah pensiun gitu. Relasi dalam hal apa? Ini untuk apa namanya? Membangun catering ini. Iya. Iya. Punya relasi. Mungkin lebih tepatnya kalau saya merasa lebih tepatnya mungkin karena yang di atas yang membimbing kami untuk Membuka jalan. Ya. membuat usaha ini. Itulah berawal memang sih dari tetangga kanan kiri. Dulu beliau ini pada berkarya di salah satu hotel berbintang. Nah pada saat itu terjadi apa sih, pensiun, ada peralihan manajemen sehingga pensiun muda rata-rata, bukan pensiun muda, pensiun dini. Nah akhirnya ngobrol-ngobrol, yuk coba yuk bikin kegiatan. Ya kebetulan dalam satu frame, dalam satu kalau orang Jawa bilang yang puyung bareng-bareng gitu, artinya yuk sama-sama yuk kita coba belajar semuanya. Jadi ini yang kita coba melakukan. Nah untuk apa, marketingnya tadinya ya hanya melayani dari orang-orang yang mau ada event-event apa kawinan, sunatan gitu. Itu awalnya. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke Om Tante, kenapa memilih jenis usaha kulinernya? Apakah memang punya cita rasa sendiri nih, memang suka masak kah atau gimana? Kalau saya ya, ini semuanya kembali ke yang di atas. Artinya saya hanya mengikuti alur hidup aja. Saya waktu itu masih belum berhenti, masih kerja saya di 97. Ngikutin nurani dan naluri saja, bagaimana sih berhendak yang di atas. Dan dalam perjalanannya ternyata mungkin menurut saya itu Ina atau istri saya ini karuniai lidah, karuniai lidah yang mungkin begitu merasa makanan sesuatu, oh ini bumbunya ini gitu. Masih bisa mendeskripsikan ya? Kurang lebih seperti itu. Jadi misalkan nyai ropor, aduh ini kok kurang laosnya ya, kok ini kok kurang daun salamnya ya gitu. Ini yang seperti itu kira-kira. Berarti mungkin ya yang itu yang semakin menguatkan saya bahwa memang Tuhan menghendaki untuk apa ya, kami berkecimpung di bidang itu. Dan yang kedua, kami tidak memilih, kami tinggal di rumah ini di Sarwa Permen. Jadi ini semua Tuhan yang yang memberikan arah atau memberikan jalan kepada kami. Sehingga maaf, dan rumah ini kami tidak milih waktu kontrak dengan developernya, kami tidak milih lokasinya di mana, tapi diarahkan di sini yang kebetulan rumah ini pas sekali bersebelahan dengan katakanlah pemilik lahan sebelumnya. Sehingga di belakang itu masih ada space tanah yang itu akhirnya jadi dapur dalam usaha kegiatan kami. Jadi memang Iya. Tanahnya kan kecil di sini. tanah aslinya ini hanya 180 meter persegi. Nah, karena kebetulan mungkin orang bilang bahwa tanah kami ini mewah, rumah kami, maksudnya mepet sawah. Oh iya. Dulu ya kebun. Ya. Bentuknya kebun. Nah, di situ semua kalau Tuhan tidak menghantarkan kami, mana bisa kami bikin dapur. Bisa jadi dapur. Makanya di situ di apa sih namanya, catering kami ini apa sih? Moto
moto catering kami itu melayani dengan hati. Melayani dengan hati. Ya, ini kembali bahwa kami mencoba untuk mengembalikan semuanya. Ya, semoga yang pesan makanan kepada kami juga diberkati semuanya. Supaya itu bisa juga menjadi berkat bagi sesama. Itu. Menarik. Tapi gimana perkembangannya dari tahun ke tahun ya Om Tante? Terutama kemarin kan kita sama-sama melewati pandemi ya Om Tante. Nah itu bagaimana tantangannya? Kalau itu luar biasa nak. Artinya saya boleh jawab atau enggak? Monggo, Om Tante. Itu luar biasa bagi kami, luar biasa tantangannya yang tidak mudah, sangat tidak mudah. Kami berusaha aja bahwa mencoba mempertahankan orang-orang yang bekerja bersama kami, berusaha untuk mereka tetap bisa mendapatkan ibaratnya untuk mereka beli cabai lah katakanlah. Itu bagi kami sudah berat sekali bahkan. Iya, boleh dikatakan habis-habisan untuk mempertahankan. Dampaknya terasa sekali. Ya. Wah, luar biasa deh. Berdampak sekali. Yang mohon maaf yang tadinya Iya. tiap hari kami bisa memasak sekitar 500 sampai 600 porsi ya, katakanlah rata-rata sekitar 600 porsi. Pandemi ini kami hanya bisa memasak 50-60 porsi. Jauh. Enggak drastis, itu klenger. Tapi itu yang Kerasa kami banget. hadapi. Kami hanya memohon kepada di atas diberi kekuatan untuk melewati ini semua. Itu ya sekarang sedikit lah, belum normal, belum. Katanya new normal ya, Iya. tapi belum bisa. Belum. Sedikit naiknya. Ada yang tadinya 10 porsi, Iya. sekarang udah 25 ya, Maya. Sudah bertambah. Iya. Yang tadinya hanya 20, 25, sekarang sudah 60 ya, Pak. Yang dari tidak pesan sekarang Pesan. mulai pesan lagi. Ini seperti itu deh, artinya ya mudah-mudahan ini semua menghendaki yang di atas sehingga bagaimana kami mempertahankan ya, usaha ini. Tapi memang nggak usah khawatir kalau yang di atas itu tidak akan siap. Perjuangannya luar biasa banget ya Om. Ini karena kan sudah kurang lebih berarti 24 tahun ya. Iya. Iya. 24 Iya. tahun. Kebayang gitu kan mempertahankan berarti jumlah karyawan berapa Om sekarang? Di dapur 8. Iya. 8. Enggak banyak sih. Di dapur 8 yang di luar kurang lebih 5 mungkin. Itu tergantung dari event. Dari Iya. event. Ya. Cuman Tapi yang stay di dapur. Yang stay di dapur Delapan. ya. Yang di luar ya rata-rata yang hampir katakanlah hampir rutin itu sekitar 5-6 orang. Ada perubahan ini nggak apa namanya kalau misalnya sebelum pandemi itu biasanya servisnya Oh, seperti iya. apa, Oh, lalu iya. sekarang setelah pandemi ada perbedaan servis atau metode pelayanan ke customer gitu. Perubahannya ada Banyak. sekali, khusus untuk yang biasanya kita melayanin prasmanan, untuk kita kan melayanin di kantor-kantor ya, itu mereka selalu untuk prasmanan kita melayaninya. Nah, karena selama pandemi ini berubah semua, kita juga harus jaga jarak, kita harus dengan protokol ya sesuai dengan prokes yang ditentukan kan. Dan dari customer juga meminta supaya kita harus mengikuti itu semua. Nah, akhirnya juga perjanjian dengan mereka juga minta bahwa biasa dengan prasmanan sekarang diganti dengan box gitu. Jadi Box up sih. pakai
box, Box macam-macam pintu. sih. Boleh saya ambil contoh misalkan? Boleh, boleh. Biasanya ada apa yang pakai apa Mika bento, bukan bento ya, Mika lah, Mika ya, Mika box gitu ya. Sela-sela. Iya. Ini yang kecil gitu. Oh ya. Ini yang kecil. Yang kayak gini sekarang Yang pakaiannya kayak yang begini. sekali buang. Sekali buang. Iya. Kalau dulu kalau prasmanan kan biasanya kita pakai piring kita sendiri, nggak perlu investnya nggak. Kalau ini kita terbuang, mengurangi modal. Bener sih ya. Akhirnya kerasa Iya. banget juga, Iya. Kerasa deh. gitu. Karena langsung dibuang. Biasanya piring masih utuh kan, Iya. nggak dibuang ya kita cuci gitu kan. Modalnya ke sana. Iya. Ya, ini kalau kantor, kalau misalkan ada event-event pernikahan, biasanya orang ngadain di outdoor. Mereka ngadain di outdoor. Gitu. Nah, kami yang semua yang servis, jadi dari para tamu ini tidak ada yang ambil sendiri. Jadi dari kami yang Oh, maksudnya menservis, ngambil. Iya. ngambil. Itu untuk menjaga jarak dan juga sentuhan barang. Jadi, Ya dengan prokes ya. dengan progres tetap. Jadi kalau biasanya yang satu meja yang servis hanya satu orang, sekarang jadi 3-4 orang gitu. Harus cepet. Ya, karena kan harus ngambil Diambil. gitu kan. Berarti memutus orangnya juga lebih banyak. Ya, Iya, otomatis. Seperti itu kira-kira. Begitu juga stol juga semuanya kita harus ambil. Ya, untuk progres kan semuanya, untuk demi semuanya. Untuk Biasa sehat. pesanannya bisa banyak karena pandemi kurang. Tapi kita melayaninya ya tetap malah lebih banyak. Lebih banyak orang. Oh ya, lebih banyak orang. Mesannya nggak terlalu banyak kan jadinya jumlahnya gitu. Itulah kira-kira penyesuaian selama pandemi. Semoga ini juga bisa cepat selesai. Iya. Supaya kita benar-benar new normal. Iya. Iya. Tapi tadi berarti servisnya nggak hanya ke kantornya, wedding juga ya tadi Iya. Pak bilang. Iya. Iya. Dari dulu juga sudah servis wedding atau? Iya. Oh dari dulu sudah Iya, servis wedding. memang sudah servis wedding. Jadi awalnya memang dari servis wedding, servis juga apa aja yang Pokoknya event. Iya, event. event. Arisan segala. Ada Iya. acara di rumah, Sunatan. pengajian mau Pengajian. naik Haji. haji, ya itu sering sekali. Itu sering. Ini lagi tidak ada yang naik haji kan sekarang. Belum boleh. Iya, semua juga belum boleh. Gitu. Kadang-kadang halal-halal. Iya, halal bihalal. Nah, jadi seperti itulah event apapun yang berkenan untuk pesan ke kami akan layani sejauh kami mampu. Itu yang ada dalam pekerjaan kami itu kira-kira. Ada pengalaman yang berkesan banget nggak buat Om dan Tante selama kurang lebih 20 tahunan menjalani usaha catering ini? Yang paling membekas gitu. Membekas apa ya? Ya, semua pekerjaan catering itu kita anggap bahwa kita yang hajatan. Iya, Jadi kalau orang ada yang pesen oh, wedding, ya kami yang memang kita yang hajatan gitu. Jadi total banget. karena kalau jadi karena catering itu kan yang utama. Iya kan, kita harus nganu apa yang memesan, kita harus apa sih namanya? Melayani, terus bahwa yang terdepan itu kan catering. Kalau nanti kurang atau apa, malu yang punya paling hajat. cepat diingat ya. Ya, Ya. itu. Gitu. Jadi memang prinsipnya kalau ada wedding itu kamilah yang hajatan satu. Kalau orang Jawa bilang itu senoman ya. Senoman. Nah itu kami yang hajatan. Sehingga kami berusaha total pokoknya apapun yang bisa kami kerjakan kami akan kerjakan seperti itu. Makanya biasanya kalau wedding itu kami tidak main-main, sehingga saat wedding mendingan kami terima satu customer.
jauh porsinya, artinya kalau lewat 1000 saya hanya 1. Tapi kalau di bawah 1000 biasanya sudah porsinya 2 maksimal yang kami layani. Walaupun kalau kami masak buat 3000 juga Bisa. kami masih mampu, tapi mendingan kami terima seperti itu. Sehingga kalau satu fokus kami ini hanya di situ. Dari mulai prepare, mulai ngolah makanan, mulai membawa, mulai penyajian, itu semuanya di situ. Terarah. Itu kira-kira. Nah kalau yang itu kan kalau event ya. Kalau untuk daily-nya, apakah juga servis kayak catering harian dan segala macam untuk catering apakah melayani juga? Kalau prasmanan ini anak di kantoran. Untuk catering harian. Iya di Ya kantoran. itu tiap hari. Oh tiap hari? Iya tiap hari kita. Tiap hari. Senin sampai Minggu? Enggak, Jumat. Sabtu sampai Jumat, hari kerja. Iya. Hari kerja. Itu berapa lama proses nyiapinnya? Karena kan tiap hari berarti Iya. running terus dong, habis Iya. selesai nyiapin buat besok kayak gitu kan? Iya, ya sudah otomatis. Itu berapa lama ada prosesnya dari beneran ready bahan baku sampai pengantaran ke customer? Kalau prepare dari mulai jam Kan berapa? dari pasar dulu, dari pasar atau dari apa? Lebih Bukan dari supplier, ya, yang harus kita beli, misalnya daging, ayam gitu, itu pasti kita ambil dari supplier yang benar gitu ya, yang halal. Harus ada itu halal. Harus ada. Iya. Karena kita juga dianjurkan untuk halal di situ. Iya. Nah, otomatis dari pasar ataupun dari customer supplier itu masuk dulu ke dapur. Ke dapur. Nah, mulai nanti tergantung kita banyaknya pemesanan harian itu. Misalnya di 500 lah gitu ya, 500 atau di bawah 500 itu kita masih lebih sorean. Jadi kita kerjakan karena ada prepare itu apa namanya, menyiapkan semua bahan-bahan yang mau dijadikan menu. Jadikan menu untuk malam itu apa aja. Nah, itu yang disiapkan bahan-bahannya apa aja, dari sayur semua banyak sekali kebutuhan, ada bawang bombay, bawang apa ya, bumbu dapur segala itu harus ada, harus lengkap sesuai menu yang besok kita harus siapkan tuh apa dari situ. Nah, dari situ kita baca dari menu itu, kita urai. Nah, kita lihat barang-barangnya itu kan yang dibutuhkan apa aja. Nah, setelah itu kita prepare, kita mulai yang bekerja mulai masuk untuk bantu. Jam berapa itu Tante? Itu bisa kalau lagi banyak itu dari jam 9 malam kita sudah mulai. Kalau 1000 gitu. Iya. 9 malam sudah prepare, sudah mulai harus masuk. Tapi masaknya nanti. Ya, kayak gitu. prepare untuk menyiapkan, nyiapin sayuran, begitu banyaknya kan, berapa Ayam puluh juga. kilo itu kan. Ayam juga harus dibersihkan, semua barang daging harus dipotong, itu harus prepare semua. Itu prepare juga memakan waktu, ya kan. Nah, setelah prepare, baru nanti kalau yang hari-hari biasa kita bisa lebih jam 2 gitu masih bisa. Ya, 2 malam. Ya, kalau tidak terlalu banyak jam 2 malam kita masih baru mulai gitu. Nah, setelah itu mulai kita masuk semua, itu karyawan sudah mulai itu terus menyelesaikan satu-satu semua pekerjaannya sampai mulai masak. Masaknya itu kita tidak mau terlalu jauh dari kita kirim atau pada waktu nanti akan disantap, karena ada jamnya, 6 jam. Makanan itu masih idealnya gitu. Dari sejak matang. Iya. Idealnya ya. Idealnya. Jadi semua itu mendadak. Kita tidak pernah memasak Berapa jam sebelumnya? bukan besok, sebelumnya sehari ya. Kan banyak yang suka
karena banyak terus udah masak, saya tidak berani itu. Pasti kami mendadak di situ. Jadi kita ukur dari misalkan perjalanan ya. Iya. Misalkan yang pesan misalkan katakanlah salah satu kami itu di daerah Sentul. Dari sini ke Sentul paling cepat 1,5 jam, 2 jam ya. Nah itu mundur. Ya, kita harus mulai. Jadi kalau misalkan Mulai dihitung sampai mundur. sana jam 10, harus jam 10, berarti jam 8 kan sudah harus start. Iya, harus Ya kan? jalan. Iya. Tinggal dari mulai matang masuk ke mobil misalkan setengah jam. Itu harus jam berapa? Setengah Nah di 7, situ gitu. mulai kejar-kejaran kan? Kejar-kejaran. Harus jam sini harus jalan. Setengah Kita 7 harus on time. matang. Kalau enggak pasti nanti telat gitu. Karena kan kondisi jalan, Ya, iya. kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Bisa macetnya, bisa aduh udah. Pokoknya ya itu dilewatin, semua nikmat juga ya. Walaupun stres-stres Walaupun gimana dengan gitu. Apalagi ini kan udah jam berapa iya, nih ya? Iya. selalu ingat jam ini, selalu lihat jam. Aduh udah jam segini, ayo gitu. Mulai Makanya jam di dapur itu jam bohong deh. lebih Tadi cepetin ya? Iya, cepetin setengah jam. Nah, Jadi di situ biar orang melihat kurang sih, kurang. Padahal itu masih setengah jam di belakang. Yang tahu itu cepet cuma Om Tante. Ya, gitu. Ya, yang lainnya cepet kerja. ya, yang kedua kami frozen itu hanya punya satu. Jadi prinsipnya kami belanja hari ini masak hari Iya ini. kayak sayuran. Ada yang disimpan. Nah, kalau sayuran tidak bisa Daging, disimpan. ayam, ikan, atau seafood gitu. Enggak. Orang itu selalu daging. Memang belanja untuk besok. Iya. Ya, untuk besok. Jadi besok masak apa misalkan daging lada hitam gitu, ya udah dagingnya beli hari ini. Sehingga kami berharap bahwa itu semua fresh. Kalau daging sih masih bisa di stok-stok. Iya, Masih sedikit-sedikit. aman ya. Ya. Masih aman. Aman. Tapi kalau Kami ayam tuh suka nggak berani. aman ayam, Pak. Terus seafood, ikan gitu. Ya kalau ikan beku masih oke ya, misalkan kayak Kayak dari supplier kita ikan dori. ikan dori kita Nah, yang itu beku. kita yang olah kan. Iya. Kalau ada ikan asam manis, ikan apa itu kita pakai ikan dori. Ikan dori yang kita pakai. Memang sih kalau mau ya yang lebih dekat juga banyak. Selain Tega. tapi kita Tidak tega menyajikannya. prinsipnya tadi itu kita melayani dengan hati. Ya kan harus bicara hati. Kalau saya makan itu Mau. nggak enak, masa saya sajikan ke Kita sampean? sendiri nggak Tidak- suka gitu. Tidak suka gitu. Masa Tidak kita sajikan. benar ya. sajikan ke customer kita, aduh janganlah gitu. Yang seperti itu. Gitu. Itu sebenarnya kalau orang mau usaha kuliner, tolong ini yang harus digarisbawahi. Saat aku nggak mau makan, Iya, Jangan orang lain dikasihkan suruh orang makan. itu makan. Benar ya. Jadi kita benar-benar menempatkan diri sebagai customer. Iya. itu yang paling inti sebetulnya. Jadi kalau misalkan ayam ya, ayam sudah agak lambur-lambur bau, udah nggak layak kan, jangan dikasih. Coba yang masak suruh makan, mau nggak? Mohon maaf. Benar juga sih. Ini logika aja, logika. Makanya orang usaha mau usaha kuliner salah satunya. Murah sih ya, daging Murah ya. buku yang tapi Ikan banyak. saya nggak mau makan, Dari- pasti orang juga nggak mau makan gitu. dari dori yang lebih murah banyak. Itu ada yang 30.000 sekilo, ada yang 40.000 sekilo, dori dari 50. 50 lebih. Kalau dibilang yang ngurangin untung memang tadi. Menurut saya itu yang terbaik, menurut kami maaf ya, itu yang terbaik yang harus kami sajikan. So far kan customer juga puas kan dengan Ya, Makanya semua rasa dan Ya, kualitasnya. betul. makanya mohon maaf kalau masuk ke lokasi kami nggak ada itu, nggak ada pelang, nggak ada pelang. nggak ada tulisan satu. Ina catering Ina nggak ada, catering. nggak ada. Kenapa tante? Ya itu. Jadi sales kami di dalam mulut orang. Saat orang mengatakan bahwa ayo kalau mau makan, kalau mau apa, mau ada kegiatan butuh
ini catering Nah, itu yang kami yang kami terapkan. cari. Ya. Nah, itu menantang kami untuk tetap mempertahankan kualitas. Ya, kualitas. Karena hanya dari mulut Dari mulut dari orang mulut ke mulut. yang dia mencoba kok enak, misalnya Mm-mm. saat temennya mau ada event, pesan di sini aja nih kemarin enak. Nah, kalau saya berubah rasanya, kami berubah rasanya dari itu. Beda lagi Beda ceritanya. lagi ceritanya. Ya, puji Tuhan ya, kita dapat customer juga ya dari mulut ke mulut. Iya. Tiba-tiba Kantoran pun juga kami dapat juga dari mulut Iya, ke mulut. dari mulut ke mulut. Mereka makan dari kantor ini, terus ini siapa cateringnya? Dikasih, oh ini, ya udah terus mereka mulai nyoba, Iya. nyoba, mulai sekali terus, puji Tuhan. Jadi Tapi ya itu deh. lama namanya. juga ya, setiap customer itu nggak ya dari awal sampai sekarang gitu Oh ya, ada yang paling lama berapa tahun tuh kalau Puluhan tahun. ya puluhan tahun juga iya. Ya sejak kita mulai masuk ke mereka itu ya, ke sini. iya. Bahkan ada yang sudah masuk dulu, Ya, sudah masuk. lepas tahun mungkin ada. Iya, lepas. Balik lagi. Balik lagi. Ada juga. Itu yang event-event kantor atau catering harian di kantor itu. Iya. Tiap hari. Ya, baik. Heeh. Jadi kalau pada posisi yang tidak pandemi seperti sekarang ini, ya kantor ada yang 200, ya kan, ada yang 200, Ya itu Iya. 500. 500 lah rata-rata. Satu tempat. Iya, Ya. satu tempat. Ada yang Makanya kita kadang-kadang sehari bisa 800. Itu berapa tempat? Oh. Puji Tuhan. Begini, Ya. luar biasa banget. Ya, karena kita mengandalkan yang di atas. mengandalkan yang di atas, sambil kita mencoba berbuat Mm-mm. apa yang dikehendaki yang di atas, mencoba berbuat. Ada strategi marketing gitu nggak sih? Nah, ada. Ya tadi itu Tuhan. strateginya tadi. Strateginya Salesnya tadi. sendiri ya. Ya. Strateginya Kita tadi. minta tolong. Minta tolong. Tuhan Sambil yang mempertahankan kualitas. Ya, kita Itu berbuat. strateginya. Jadi mari kalau mau usaha, kita sama-sama berusaha untuk tetap dengan kualitas. Ya. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi jaga kualitas. Berusaha menjaga kualitas, berusaha menjaga kebersihan. Ini kan inti dari usaha kuliner. Bisa konsisten itu luar biasa. Ya, terus internet mulai masuk ya. Internet. Dulu belum ada internet. Iya, ini udah memasuki Iya, baru ya. era-era ya. milenial. Itu dia. Memang ya kalau yang namanya kuliner ini tentunya ada yang senang dan tidak senang. Saingan usaha juga pasti ada. Saingan usaha bisa dengan yang dalam pengertian biasa-biasa saja, namanya saling apa ya, saling merasa bahwa si A si B gitu. Ya kami sih ya percaya aja yang di atas, yakin aja bahwa kalau memang ini yang di atas yang mengendaki, apapun yang terjadilah. Banyak saingan. Wow, kalau itu Tidak sedikit. nggak sedikit. Iya. Dan Kalau kita tidak percaya sama yang di atas, mungkin kita udah ketendang-tendang. sudah Karena apalagi masuk ke industri. Iya, Iya. betul. Gitu kan, saya. Bukan kecil gitu Iya. anunya. Jumlah porsinya juga. Iya, iya. itu kan nggak enteng ya. Nah, itu yang bukan kami nuduh, tapi yang kasar pun juga ada. Kasar dalam pengertian coba bukan ya di makanan gitu, tahu di situ ada misalkan cacing atau ulat. Yang saya heran, ini ulatnya di sini, terus daunnya di sini. Ulat ini jalan kan mestinya buat jejak gitu ya, karena kebetulan daunnya itu ada kuahnya, itu ulatnya bersih. Nah, seperti itu kira-kira. Tapi ya Ya itu kendala-kendala kayak kendala gitu yang ada. seperti itu.
Tapi kita yakin aja bahwa yang di atas ya, yang semuanya lah yang di atas. Kalau memang yang di atas menghendaki bahwa enggak mas, enggak bu, enggak nak, gitu. Iya. Itu. Enggak kalau dibilang nggak ada kendalanya om kosong. Pasti lah ada tantangannya tante. Pasti. Kira-kira yang bohong juga banyak. Bohong dalam hal apa nih maksudnya? Ini pesan CCTV setelah selesai dadah. Oh, pernah kayak gitu ya? Ada. Itu apa untuk yang perusahaan atau Enggak, Bukan. ini event Event pribadi. pribadi datang ke sini nangis-nangis, Nangis-nangis, minta ditolong ya gitu sudah, ya. gitu. Ya dadah. Tapi ya sudah, monggo. Nanti ini kan beliau yang Iya. ya kami bukan ya gelo lah namanya orang yang nyesel Iya. itu pasti. Tapi ya sudah, kalau memang itu kehendakmu, ya monggo. Kalau memang kamu yang inginkan itu, kamu mempertanggungjawabkan jawab kelakuanmu itu dengan yang di atas saja. Kamu kan hanya bisa mengatakan begitu. Ada yang dipesan untuk satu perusahaan, waktu itu peresmian mobil atau apa gitu, pabrik mobil waktu itu. Ya sudah, selesai aja. selesai dikirim sudah selesai. Selesai. Yang penting alat kami pulang gitu. Itu pun karena ditungguin ya. Iya, ya pasti pulang lah, pasti pulang kalau. Tapi ya begitu artinya apa ya dinamikanya kita kerja pasti orang nggak ada yang begitu. Itu Suka duka. Suka duka. Suka duka. Perjalanan. Iya. Banyak berkatnya tapi om tante. Amin. Ya kami udah tua, ya kan. Apalagi kalau kami masih bisa diberi rezeki, itu udah puji Tuhan maksudnya. Orang masih mengingat kita. Bisa mengingat Iya. kita, itu juga puji Tuhan. Kita pun juga berusaha untuk mencari berkat untuk bersama, untuk kami berdua, kalau kami. Saat kami ditanya yang di atas, kamu berbuat seperti ini bukan yang kau kehendaki. Ya kami kembalikan kepada engkau semuanya. Kira-kira seperti itu. Luar biasa banget ya om tante. Inspirasi jadinya. Kan? Enggak, ini itu hal yang sebetulnya semua orang bisa lakukan. Tinggal mau atau tidak. Nah betul, mau atau enggak itu. Itu semuanya kembali kepada orang atau kita masing-masing. Ya. Berarti kalau sekarang lebih seringnya hari-hariannya ke perusahaan itu ya tante. Ya, Harian betul. Iya. itu pengaturan menunya bagaimana? Memang dari tante atau mereka? Dari kita mengajukan menu sama mereka nanti dilihat gitu. Pilih. Pilih setuju atau enggak atau ada yang dirubah nanti mereka kirim ke kita lagi. Seperti hari ini Jumat nih, kita udah ngajukan Ya. untuk minggu depan. Untuk menu minggu depan selama 1 minggu. Itu jadi berarti ya? Iya. Iya, Tiap itu hari diusahakan, terus. diusahakan sebulan Satu bulan jangan ketemu. Jadi kalau hari ini ketemu nasi padang nih gitu ya. Nah, bulan depan mestinya Baru ketemu ketemu lagi. nasi padang lagi. Berarti harus kira-kira ada 30 menu setiap bulan ya? Berapa ya setiap hari menunya kan banyak setiap hari aja berapa? Iya. Sehari aja ada sop ya. Intinya kan sop, lauk inti itu daging ayam ikan ya. Itu dua macam. Kalau nggak daging ya ayam atau ikan. Terus ada sayur, ada lauk pendamping istilah kami lauk pendamping. Ada menu favorit nggak om tante yang kalau misalnya catering itu mayoritas tuh orang orang atau perusahaan tuh sering banget nih pesen yang menu ini. Kalau favorit kami sih orang ya orang Ya. bilang sop buntut. Oh, sop buntut. Ya karena kalau di salah satu customer kami dibilang sop nostalgia. Sop nostalgia. Ya karena dulu menjadi salah satu benchmarknya salah satu hotel berbintang rasa itu.
Sehingga kalau orang-orang yang mau makan sop buntut biasanya larinya ke hotel itu. Nah kebetulan entah rasa entah apa kok hampir mirip dengan hotel. Makanya dibilang salah satu kantor customer kami itu dibilang sop nostalgia. Karena mungkin sekarang nggak tahu masih ada atau nggak di hotel itu. Iya. Tapi kalau perkantoran, mereka dengan menu tradisional banyaknya. Iya. Menu tradisional. Iya, jadi misalnya menu dari Hari-hari Bali, terus Cirebon. Jogja gitu. Jadi punya apa sih namanya kan? Ciri khas Ciri khas masing-masing daerah. kedaerahan, Itu kalau kantor-kantor sukanya Manaduan, Balian istilahnya. Ini semuanya bisa dimasak ya Tante ya? Iya. Kita bisa masak semua. Harus bisa. Harus bisa. Tradisional, nasional, Iya, tradisional, iya. western gitu. Iya. Luar biasa. Harus. Apa ya jadinya ya? Ya kayak hari ini lontong cap gome. Iya, lontong cap gome. Jadi lengkap gitu kalau kan lontong cap gome lengkap. Ada daging, ada ayam, ada telur petis misalnya gitu. Ya, ayam opor, terus mungkin oseng, Sambal goreng. sayurnya Sayur manusia. ya. Ya pokoknya customer request apa? Iya. Iya. Favorit juga mereka dengan nasi kuning kita. Nasi kuning. Itu pokoknya yang paling enak Catering punya dah, katanya gitu. Kayaknya perlu dicatat deh nasi kuningnya sama sop buntut ya. Nasi kuning, pokoknya yang mereka ini yang Catering lebih unggul katanya gitu. Jadi mereka cari sendiri ya. Cap gome juga. Mereka termasuk favorit gitu. Dicatat. Tante, oh iya, boleh tahu nggak kira-kira dulu nih ya modal usahanya untuk bangun Catering berapa sih? Kira-kira Dulu yang mahal itu peralatannya. peralatan, invest di peralatan. Iya, karena kebetulan peralatan itu pakai standar hotel. Jadi yang dulu Sango ya kalau peralatan kan yang paling lumayan Grade-nya. Grade-nya lumayan. Itu dulu sekitar 100 sampai yang bulan jalan. Untuk alat itu 100. Jadi emang dari dulu tuh dari alat aja udah Iya. kualitinya udah Iya, dijaga dari situ ya. Karena Sampai kami mangkok ketularan apa? ya. Iya. Iya, ketularan dari yang hotel Ketularan kan. hotel ya. Standar hotel yang kita pakai Jadi jadinya. mau nggak mau standar hotel yang Kita udah melihat itu ya kualitas itu. Jadi Bawah. mau turun lagi bingung kan? Iya. Oh. Kita udah merasakan yang bagus. Iya. jadi kalau memang bisa terbaik, kenapa nggak yang terbaik? Nah, Nggak bisa baik. itu seperti itu. Artinya dari sisi itu, nah belum peralatan dapur, artinya untuk pajak, kompor, macam-macam. Ya mungkin sekitar awalnya 150. Tahun dulu ya. Iya. Ya. Buat dapur segala kan. Itu mahalnya di peralatan Peralatan servis. iya, peralatan servis itu yang mahal. Kan piring, cangkir, itu harus Prasmanan ada. masalahnya. Iya, Cangkir, prasmanan. ya. Ya, prasmanan. Itu juga minimal harus 2 set. Nah. Jadi kalau iya, jadi kalau misalkan piring, misalkan ya waktu itu target kami hanya 500. Jadi piring harus 1000, kan 2 set. Cangkir 2000, gelas juga 2500, gelasnya wassalam. Berangkat 500 itu pulang paling pas 1. Kok bisa? Kalau gelas jangan harap bawa pulang. Itu tahun-tahun dulu berarti anaknya tante Masih kecil-kecil. masih kecil-kecil ya? Masih. Berapa anaknya tante? 4, iya. Ini waktu itu baru 3 ya. Baru 3. Iya. Baru 3 anak saya waktu kita tinggal Awal-awal Iya. Ya, Dari yang perusahaan. paling besar laki-laki itu masih SD di SMP ya kok. SMP ya. SMP ya? SMP, 97. ya. 97 SMP. Iya. Dan anak dari dulu udah mulai berkecimpung juga tante dibantuin tante. Iya, bantuin ya. Tidak dalam pengertian kami memanfaatkan atau mengajak mereka tuh
terlibat maksudnya. Ya, karena kami menginginkan anak-anak terkonsentrasi sekolah, sekolah kelas tinggi mungkin. Itu yang paling ya, itu yang paling pokok buat mereka. Yang bisa kami apa sih kami tinggalkan ke anak-anak itu ya hanya pendidikan. Ya, anak-anak juga suka melihat, Suka mereka. Dan suka membantu juga kan. Bagi orang tuanya repot, jadi ya mereka juga ke belakang. Apa yang bisa kami bantu, Mak, Pak? Ini apa saja yang bisa kamu berikan? Itu aja. Jadi tidak minta secara khusus bantuin tuh enggak. Kami tidak pernah memaksa habis ini. Mereka punya masa depan sendiri. Itu ini. Masa depan mereka bukan saya yang menentukan, kami yang menentukan. Mereka sendiri yang harus menentukan kemana arahnya. Bisa banget. Ah. Ya terus, Om Tante boleh nggak? Mungkin sahabat UKM Ovi juga masih ada yang masih galau gitu kalau bahasa sekarang, lagi usaha apalagi kemarin habis menikmati pandemi bareng-bareng gitu kan. Mungkin ada tips atau masukan dari Om Tante nih bagaimana mempertahankan geliat usaha di era-era sekarang gitu Om Tante. Siapa dulu, Om atau Tante? Oke. Kalau saya pertama itu andalkan modal. Pokoknya kalau yang di atas tetap menghendaki usaha ini jalan, apapun yang terjadi. Yang kedua, kurangin keinginan untuk banyak untungnya, mohon maaf. Jadi apa ya? Ya kita harus lebih mengalah dengan keadaan. Ibaratnya yang tadinya tiap hari makan ayam, ya sekarang makan tempe, ya puji Tuhan. Dan yang ketiga, pertahankan kualitas tetap hasil kerjaan kita. Tetap pertahankan kualitasnya. Jangan mencoba yang tadinya seperti tadi saya katakan, bahan bakunya kandori terus udahlah ikan ini aja. Jangan. Kualitas Itu tetap dengan ikan dori. Misalkan seperti itu. Sehingga kualitas tetap tidak berubah. Dengan harapan ini lewat, kita juga bisa itu. Tapi kalau dari sekarang kita sudah mengurangi kualitas pekerjaan kami, apa enggak takut kalau pandemi ini selesai kita nanti itu terbawa? Karena sudah tidak percaya lagi. Nah. Karena kan kami ini kan jual jasa. Orang jual jasa itu hanya kepercayaan yang bisa diharapkan. Saat kepercayaan hilang, sudah sampai kapan pun kita biasa banget. Menarik banget. Om Tante, terima kasih banget. Ini sangat memberi insightful banget ya buat sahabat UKM Ovi nih ya. Terutama pesan-pesan Om sama Tante untuk selalu tekun, sabar, disiplin, pantang menyerah. Dan satu yang penting kan tetap berserah kepadanya ya. Tante ya. Karena bagaimanapun semua harus sesuai dengan kehendaknya. Betul. Ya, semoga nanti teman-teman UKM Ovi ini mendapatkan insight juga dari Om Tante. Obrolan kita ini. Amin. Semoga tetap berjuang gitu kan, kayak masih berusaha ya. Ini dan harus memulai lagi. Amin. Terima kasih banyak Om Tante kesempatannya. Sama-sama.